Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenal modal inventur syariah. Modal ventura, pengertian menurut Handowo Dipo, suatu dana usaha dalam bentuk saham atau pinjaman yang bisa dialihkan menjadi saham. Menurut Tony Lawrence, investasi jangka panjang di mana tujuan utama dan sebagai kompensasi atau risiko yang tinggi dari investasinya adalah perolehan keuntungan bukan pendapatan dividen atau bunga. Menurut Clinton Richardson, dana yang diinvestasikan ke dalam perusahaan pasangan, usaha yang cukup berisiko bagi investor. Menurut Robert White, usaha penyediaan pembiayaan untuk membentuk atau mengembangkan usaha-usaha baru di bidang teknologi dan non-teknologi. Menurut Kepres nomor 61 tahun 1988, usaha pembiayaan dalam bentuk pernyataan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Kemudian, karakteristik modal ventura. Yang pertama itu ada kegiatan yang dilakukan bersifat langsung ke suatu perusahaan. Kemudian, penyertaan dalam perusahaan bersifat jangka panjang atau 3 tahun. Selanjutnya, bisnis yang dimasuki memiliki risiko tinggi. Keuntungan yang diperoleh berasal dari capital gain, dividen bagi hasil. Dan yang terakhir, kegiatannya banyak dilakukan dalam usaha pembentukan usaha baru untuk pengembangan usaha. Ventura capital dalam perspektif syariah. Akademi Syariah umumnya sepakat bahwa pembiayaan venture capital pada early stage of life dari suatu invest adalah suatu bentuk klasik dari pembiayaan musyarakah atau mudharabah. Dari sudut pandang syariah, penggunaan equity financing dalam bentuk saham atau penyertaan terbatas dengan bagi hasil adalah suatu bentuk dari aplikasi akad mudharabah, musyarakah inan atau musyarakah inan al-mutanaqisah. Kemudian yang terakhir ada hubungan erat antara penyediaan dana dengan penggunaan dana, mulai dari penetapan klausula yang menyangkut penggunaan dana sampai ke adding value, monitoring, dan pembagian hasil dan resiko sesuai dengan semangat musyarakah. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis pembiayaan modal ventura. Yang ke-1 ada penyertaan modal, kedua obligasi konversi, ketiga pinjaman dengan waran, keempat pinjaman subordinasi, kelima pinjaman konversi, dan yang keenam ada bagi hasil atau profit sharing. Selanjutnya ada sumber dana modal ventura. Yang ke-1 dana dari modal sendiri, yang kedua dana dari pihak ketiga, ada bank captive funds, investment institution captive funds, independent funds, public sector funds, international fund, dan yang terakhir ada sumber dari lainnya. Selanjutnya ada keunggulan modal ventura. Yang ke-1 sumber dana bagi perusahaan baru, kedua adanya penyertaan manajemen, ketiga kepedulian yang tinggi dari perusahaan modal ventura, keempat dengan adanya penyertaan modal, PPU dapat mencari bantuan modal dalam bentuk lain, kelima MV menaikkan pamor PPU, keenam PPU mendapat mitra baru yang dimiliki perusahaan modal ventura, ketujuh mendukung usaha kecil yang berpotensi berkembang dan memperluas kesempatan kerja. Selanjutnya ada kelemahan modal ventura. Yang ke-1 ada jangka waktu pembiayaan yang relatif panjang, kedua terlalu selektifnya perusahaan modal ventura dalam mencari perusahaan pasangan usaha, ketiga kontrol manajemen perusahaan pasangan usaha dapat diambil alih oleh perusahaan modal ventura apabila menunjukkan gejala kegagalan. Selanjutnya ada venture capital dalam perspektif syariah. Akademisi syariah umumnya sepakat bahwa pembiayaan venture capital pada early stage of life dari suatu invest adalah suatu bentuk klasik dari pembiayaan musyarakah atau mudharabah. Dari sudut pandang syariah, penggunaan equity financing dalam bentuk saham atau penyertaan terbatas dengan bagi hasil adalah suatu bentuk dari aplikasi akad mudharabah musyarakah inan atau musyarakah inan al-mutanaqisah. Hubungan erat antara penyedia dana dengan pengguna dana mulai dari penetapan klausa yang menyangkut penggunaan dana sampai ke adding value, monitoring dan pembagian hasil dan resiko sesuai dengan semangat musyarakah. Selanjutnya yaitu saham menurut syariah. Saham adalah instrumen paling utama digunakan pada transaksi venture capital.
Saham adalah suatu bukti penyertaan modal dalam suatu perusahaan sampai perusahaan ditutup atau likuidasi. Bersifat musyarakah jika saham ditawarkan secara terbatas karena pemilik dana dapat ikut secara langsung dalam pengelolaan usaha. Bersifat mudharabah jika saham ditawarkan pada publik karena umumnya pemilik dana tidak terlibat dalam pengelolaan usaha. Tidak boleh ada pembedaan jenis saham karena resiko harus ditanggung oleh semua pihak. Seluruh keuntungan akan dibagi hasil, dan jika tidak, kerugian hanya akan dibagi rugi bila perusahaan dilikuidasi. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi. Aspek-aspek yang menjadi penilaian klasifikasi yaitu pemenuhan kewajiban, kondisi keuangan, prospek usaha, dokumentasi pembiayaan, aset yang dimiliki perusahaan pasangan usaha. Selanjutnya yaitu mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua orang pihak di mana pihak pertama atau sohibul mal menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola atau mudharib. Keuntungan mudharabah dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak. Kerugian ditanggung pemilik modal selama bukan diakibatkan kelalaian pengelola. Pengelola bertanggung jawab atas kerugian akibat kelalaiannya. Mudharabah biasa juga disebut sebagai trust financing atau trust investment atau profit sharing. Merupakan enable principle of Islamic banking. Secara garis besar, mudharabah terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah adalah partner finansial memberikan batasan kepada partner kerja menyangkut bidang usaha, komoditas diperdagangkan, strategi usaha, dan lain-lain. Yang kedua yaitu mudharabah mutlaqah, yaitu partner kerja dapat memilih bidang usaha, komoditas perdagangan tanpa dibatasi partner finansial. Akad mudharabah dapat juga dikategorikan berdasarkan jumlah masing-masing jenis partner. Single mudharabah atau masing-masing satu, partner finansial dan partner kerja. Yang kedua yaitu compound mudharabah, lebih dari satu partner finansial maupun partner kerja. Selanjutnya yaitu syarat yang lazim diperjanjikan dalam kontrak modal ventura. Yang pertama yaitu suku bunga atau persentase bagi hasil dari modal ventura. Yang kedua, jangka waktu penggunaan modal ventura. Yang ketiga, cara pengembalian. Yang keempat, komponen yang harus dipenuhi PPU baik sesudah maupun sebelum pencairan dana modal ventura. Selanjutnya, biaya yang harus dikeluarkan menjadi tanggung jawab PPU. Asuransi jiwa dan asuransi kerugian. Selanjutnya, bantuan manajemen atau keikutsertaan modal ventura dalam manajemen operasional. Mungkin itu saja materi dari kami. Sampailah kita pada penghujung presentasi hari ini. Ayu Ting Ting is eating. Thank you for everything.